Di awal film kita ditampilkan sebuah kisah di mana pada zaman dahulu muncullah sebuah kerajaan kegelapan yang bernama Aseran. Dengan para penyihir yang kejam, mereka mencari sebuah rahasia kebangkitan abadi dengan membuat sebuah topeng dari tulang raja mereka dan membangkitkan kekuatannya dengan darah murni putrinya. Topeng itu dapat memanggil iblis yang sangat mengerikan dan memberikan kekuatan yang tidak ditandingi oleh manusia. Kemudian topeng tersebut dipecahkan menjadi beberapa bagian, dan setiap suku mengambil satu pecahannya agar tidak ada lagi manusia yang menyatukannya dan membuat dunia menjadi kacau kembali. Adegan berpindah pada sebuah peperangan di mana ada seorang perempuan yang sedang hamil ikut dalam peperangan tersebut. Di peperangan itu, perempuan tersebut melahirkan seorang anak yang dibantu oleh suaminya. Seramnya nih, karena belum ada bidan waktu itu, jadi sang suami membedah perut sang istri menggunakan pisau. Dan setelah anak itu lahir, perempuan tersebut langsung meninggal. Dan disinilah awal cerita itu dimulai, di mana anak kecil tersebut adalah Conan. Scenes berpindah di mana Conan saat masih kecil mendapatkan tantangan bersama anak-anak lainnya dalam sebuah permainan, di mana mereka harus masuk ke dalam hutan dengan membawa sebutir telur puyuh di dalam mulutnya dan harus kembali dalam keadaan telur tersebut masih utuh, dan seluruh anak-anak mulai berlari di tengah hutan. Ternyata anak-anak tersebut diserang oleh suku Asaren, dan seluruh anak kembali ke pemukiman kecuali si kecil Conan. Di mana dia malah membantai melawan semua suku Asaren tersebut dan memenggal kepalanya untuk dibawa pulang kembali dan diperlihatkan kepada ayahnya. Dan Conan berhasil, serta telur yang ada di mulutnya pun masih utuh. Setelah kejadian itu, Conan dibuatkan sebuah pedang oleh ayahnya, dan dia dilatih dalam bela diri dan berpedang. Namun pedang yang dibuatkan ayahnya dianggap belum mampu digunakan oleh Conan. Dengan kesal, Conan berlatih sendiri dalam hutan. Namun saat sedang berlatih, terdengar suara hentakan kuda. Mereka adalah suku Asaren yang sedang menuju ke pemukiman. Suku Asaren ini berhasil melumpuhkan seluruh bangsa Cimmerian termasuk ayahnya Conan. Kemudian ayah Conan dipertemukan oleh pimpinan suku Asaren untuk mencari pecahan topeng yang disembunyikan oleh bangsa Cimmerian. Conan mencoba membantu ayahnya saat ayahnya hendak dibunuh dengan memotong hidung salah satu anggota Asaren. Akhirnya ayah Conan dan Conan tertangkap di rumah Conan oleh para suku Asaren. Singkat cerita, melalui anak dari pimpinan Asaren yang juga merupakan penyihir, ia berhasil menemukan pecahan topeng tersebut.
Di sini pimpinan Asaren mencoba kembali membangkitkan kekuatan dari topeng tersebut. This is what they worship. Onchar. Dan di sana ayah Conan mati dan Conan dibiarkan hidup. Kini Conan dengan pedang yang dibuatkan oleh ayahnya menaruh dendam kepada suku Asaren. Berlanjut ke Conan yang sudah dewasa. Conan dan temannya bernama Artus menyelamatkan banyak budak di koloni budak Zingarian. Dan membawanya ke Masantia. Setelah berpesta dengan para gadis yang dibebaskan mereka dari perbudakan, terdapat seorang tawanan yang kabur dari penjara dan dikejar oleh pengawal. Ternyata kapten para pengawal itu adalah salah satu orang yang membantai suku Cimmerian, yakni orang yang hidungnya terkena sebetan pedang Conan saat Conan masih kecil. Conan dengan sengaja ingin ditangkap. I am your prisoner. Dan saat di penjara, dia langsung mencari sang kapten. Where is the captain of the guard? Kemudian dia menemui kapten tersebut. Kapten itu sadar bahwa Conan adalah anak kecil yang menebas hidungnya dulu. Bukannya marah, sekarang kapten tersebut malah takut. Kemudian Conan bertanya di mana pemimpinnya dulu. Si kapten memberitahu nama dan lokasi pemimpinnya dulu itu. Dia bernama Kalarzim, yaitu raja kegelapan dari Asaren, yang tinggal di istana Kolkalbar di belakang hutan mati. Kemudian kapten tersebut mati dengan dibunuh oleh Scene beralih kembali ke sebuah biara Saipur. Seorang pemimpin sedang meramal seorang biarawati. Namun tak lama datanglah pasukan Asaren di biara tersebut. Mereka di sana bertujuan untuk mencari darah murni untuk membangkitkan kekuatan topeng yang telah berhasil mereka satukan. Pak Tua atau seorang pimpinan di biara tersebut menyuruh biarawati yang merupakan darah murni untuk kabur menggunakan kereta. Anak buah Kalarzim yakni Remo mengejar kereta yang membawa biarawati tersebut. Namun ketika akan menangkap, muncullah Conan. Conan menghalangi Remo untuk mendapatkan biarawati tersebut. Di sini Conan sadar, Remo adalah salah satu orang yang membantai bangsanya dulu. Let not burn my father's forge. I curse hundreds of Cimmerians. Remo pun dipukul Conan hingga pingsan. Conan di sini masih bermaksud memanfaatkan biarawati tersebut untuk bertemu dengan Zim. Di sisi lain, Zim dan anak buahnya mengecek satu persatu biarawati di sana. Dan mengancam Pak Tua agar memberitahu keberadaan sang darah murni. Namun karena kesal si darah murni tidak ditemukan, para biarawati pun dibunuh termasuk si Pak Tua. Dan datang anak buah Kalarzim yang mengatakan bahwa Remo dan anak buahnya sedang mengejar salah satu biarawati yang kabur. Namun setelah menunggu semalaman, Remo tak kunjung muncul. Esoknya Conan dan biarawati mulai berkenalan. Biarawati tersebut namanya adalah Tamara. Dan di sana Conan mulai mengetahui apa tujuan Kalarzim mencari gadis tersebut, yakni untuk membutuhkan darah sucinya untuk membangkitkan kekuatan kegelapan. Remo sempat membujuk Conan agar menyerahkan biarawati tersebut kepada Kalarzim, dan Kalarzim akan memberikannya emas. Karena tujuan Conan bukanlah uang melainkan membunuh Kalarzim, akhirnya dia mengirimkan surat tantangan kepada Kalarzim dengan cara melemparkan Remo menggunakan katapel raksasa. Akhirnya Conan dan Kalarzim bertemu di biara Saipur.
Di sana terjadi pertarungan antara Conan melawan Kalarzim serta anaknya. Pertama, Conan harus berhadapan dengan pasukan pasir yang merupakan sihir dari anak Kalarzim. Dia memang ahli sihir. Yes, of course you do. Dalam pertarungan tersebut, Conan hampir kalah. Namun akhirnya dia bisa kabur dengan cara melompat ke dalam laut. Kemudian temannya yaitu Arthas menyelamatkannya dengan menggunakan kapal. Di sana Conan merasa kesal karena gagal mengalahkan Kalarzim. I had him. Are the tales they tell? Tak lama, kapal mereka diserang kembali oleh anak buah Kalarzim untuk menangkap Tamara. Namun dengan kerjasama Conan, Tamara dan Arthas serta beberapa anak buah Arthas, mereka berhasil mengalahkan anak buah Kalarzim. May you find what you seek. Setelah itu, Conan berpisah dengan Arthas dan Tamara. Tamara dititipkan kepada Arthas dan Conan akan kembali ke tanah kelahirannya. Saat tiba di daratan Cimmerian, mereka berpisah. Namun Arthas mempersilahkan Tamara untuk menemui Conan terlebih dahulu dan mengucapkan salam perpisahan. Dan Arthas akan menunggu di sini hingga esok pagi. Kemudian Conan dan Tamara akhirnya melakukan adegan tersebut di dalam sebuah gua. Setelah selesai, Tamara meninggalkan Conan yang masih tertidur. Ketika Tamara akan kembali ke kapal, dia ditangkap oleh anak Kalarzim dan dibawa ke istana Kolkalbar untuk diambil darah sucinya. Conan terbangun dan tersadar bahwa Tamara telah ditangkap oleh Kalarzim. Dan dia menemui teman lamanya, yakni Elasan, untuk membantu dia menuju ke istana Kolkalbar. Singkat cerita, Tamara sudah siap untuk dijadikan bahan ritual dalam membangkitkan kekuatan kegelapan. Sedangkan Conan dan Elasan pergi ke istana Kolkalbar melalui jalan rahasia. This is madness. Kemudian Conan langsung naik untuk menyelamatkan Tamara. Dia bertemu dengan penjaga dan hewan seperti kraken. Dengan susah payah, Conan membunuh penjaga dan hewan kraken tersebut. Dia membunuh salah satu penjaga dan menggunakan pakaian penjaga tersebut untuk menyelinap masuk ke istana Kolkalbar. Di sisi lain, kekuatan topeng sudah berhasil dibangkitkan. Terjadilah pertarungan sengit antara Kalarzim dan Conan. Tamara yang masih terikat di sebuah kayu ritual hampir masuk ke dalam jurang, namun diselamatkan oleh Conan. Setelah lolos, Tamara dikejar oleh anak Kalarzim dan Kalarzim dengan Conan. Conan sedikit kewalahan ketika menghadapi Kalarzim. Sedangkan anak Kalarzim berhasil dibunuh oleh Conan dengan memotong tangannya dan melemparkannya ke dalam jurang. Dan Tamara serta Conan terperangkap dalam sebuah jembatan. Tamara hampir jatuh dan dipegangi tali rantai oleh Conan. Namun Kalarzim datang dan akan membangkitkan istri Kalarzim melalui tubuh Tamara. Dengan keyakinan yang kuat, akhirnya Conan berhasil membunuh Kalarzim dengan cara merusak jembatan dan menjatuhkan Kalarzim ke dalam jurang. Dan Tamara selamat dari pengaruh kekuasaan topeng karena Kalarzim telah meninggal. Dan di akhir cerita, Conan dan Tamara berpisah. Dan film pun selesai. The flesh. Kill him!
Di awal film kita melihat sebuah suku asal Luther dan Tani sebagai kepala sukunya. Di sini terlihat mereka sedang menyambut tamu, yaitu suku dari Blackwood. Welcome, Wirepa. Your father is not with you? Dan di sini Wirepa sebagai pemimpin sukunya menggantikan ayahnya yang berhalangan hadir. Adapun maksud suku Black datang adalah untuk berziarah ke makam leluhurnya yang letaknya berada di tempat suku Luther. Sebagai penghormatan, Wirepa masuk sendiri ke tempat makam leluhurnya. Your ancestors have been sit and dwell here. I will avenge all of your deaths, I promise you, noble ancestors. Awalnya ia berdoa dengan normal, namun tiba-tiba ia malah dengan sengaja BAB ke tengkorak leluhurnya. Tanpa disadari, ia telah dibuntuti oleh seorang anak kepala suku Luther yaitu Hongi. Lalu Hongi segera pergi untuk melaporkan kejadian itu. Naas, Hongi kalah cepat hingga ia tertangkap oleh Wirepa. Kemudian Wirepa pun membawa Hongi kepada kepala suku Luther dan memutarbalikkan fakta bahwa putranya telah menghina sukunya dengan BAB di tempat makam leluhur Wirepa. Suasana pun memanas, hingga kepala suku Luther menawarkan akan membunuh putranya yaitu Hongi agar perdamaian kedua suku tetap terjaga. I will kill him myself. I will sacrifice my son. Wirepa tidak mempedulikan hal itu. Ia berkata akan melaporkan kejadian ini kepada ayahnya. Dengan lantang ia berteriak untuk siap berperang. Brave warrior! Setelah itu mereka pergi. Singkat cerita, Hongi dan ayahnya mengobrol di depan teras rumahnya. Dan ayahnya mengatakan bahwa dulu di tanah kematian sebelah timur terdapat suku besar yang kemudian tiba-tiba There menghilang. once was a great tribe there. I do not want land without people. Listen to their sighs. Listen. Di malam harinya, tiba-tiba suku Luther diserang. Hongi ditendang hingga ia terjatuh ke jurang. Karena tidak ada persiapan, semua laki-laki suku Luther dibantai habis dengan sadis, termasuk Tane, sang kepala suku. That's right. Will be your lineage forever. You murdering animals. Take back his head to show my father. Find the boy yet?
Salah satu anak buah Wirepa melaporkan bahwa Hongyi, anak dari kepala suku Luther, belum berhasil ditemukan. Alih-alih mencarinya, Wirepa pun membiarkan dan memilih pergi untuk segera kembali melakukan perjalanan pulang. Keesokan harinya, Hongyi terbangun dari pingsannya. Ia segera kembali ke sukunya. Betapa terkejutnya ia ketika melihat yang tersisa hanya perempuan saja. Look at what you have done to our glorious... Setelah itu, Hongyi mengambil beberapa barang peninggalan ayahnya. Hongyi membulatkan tekad untuk balas dendam kepada suku Blackwood yang telah membantai sukunya. Cover up on myself. Sebelum ia pergi, ia mengatakan kepada saudarinya, jika sampai ia tidak kembali, tolong ceritakan tentang dirinya. Di sisi lain, Wirepa dan sukunya berhenti di persimpangan jalan. Ia ingin pulang lewat jalan pintas agar bisa kembali lebih cepat. Tapi salah satu bawahan Wirepa memperingatkan kalau jalan pintas itu bernama Tanah Kematian, di mana di sana ada seorang monster prajurit yang menghabisi semua sukunya sendirian. He is correct. That way is forbidden. Seperti biasa, Wirepa yang tidak mau peduli itu pun langsung pergi ke sana. Tak lama setelah mereka pergi, Hongyi sampai di tempat yang baru saja dilewati Wirepa. Ia pergi ke Tanah Kematian dengan tujuan untuk meminta bantuan monster prajurit agar mau membantunya membalaskan dendam. Are you here, little one? Don't you know? But Chief, Is that right? I am here to speak with the warrior who lives in these... What you seek is inside. Di sini Hongyi pun langsung masuk dan ia bertemu dengan monster prajurit yang ia cari. Monster prajurit itu meminta Hongyi untuk menceritakan alasan kenapa ia datang ke sini sebelum si monster itu memutuskan akan membunuh dan memakan Hongyi. Why do you want to be here? Or maybe it's a tasty little... Di sini pun Hongyi menceritakan semuanya. Singkat cerita, saat monster prajurit itu merenung, tiba-tiba seorang wanita muncul yang ternyata ia adalah istrinya. Di sini, sang istri meminta suaminya agar bisa membantu Hongyi. Tentu agar mereka terbebas dari dosa masa lalunya, karena si monster dulunya pernah membunuh semua sukunya. So that you might join them in the afterlife. What did you find? Told you we would be cursed coming into these lands. A fool. It is a genuine omen. Keesokan harinya, dua anak buah Wirepa yang takut dengan Tanah Kematian memutuskan pergi ke arah selatan. Wirepa dan sukunya yang tersisa mereka tidak peduli dan akan melanjutkan pergi melewati Tanah Kematian. Si monster prajurit dan Hongyi segera bergegas untuk mencari Wirepa. Secara tidak sengaja mereka bertemu dengan anak buah Wirepa yang terpisah tadi. Di malam harinya mereka sedang santap malam dengan daging orang yang tadi dibunuhnya. Sang monster prajurit merasa bahwa Hongyi masih cukup lemah sehingga ia memutuskan untuk mengajarinya bertarung. Mulai dari cara memprovokasi lawan agar kehilangan fokusnya hingga mengajari beberapa titik lemah yang bisa dimanfaatkan untuk segera melumpuhkan lawan. Tomorrow, we run all day. Hingga esok hari, pemburuan mereka pun dilanjutkan kembali.
ini monster prajurit itu meminta Hongi untuk bersembunyi di hutan. Di saat Hongi berusaha bersembunyi, ternyata ia dibuntuti oleh salah satu anak buah Wirepa. Wishes you well. Let's kill this dog! Flesh. It is him right in front of us. Rabbit dog! Kill him! Come and see if you can kill. Dengan duet mautnya, mereka berhasil membunuh 1-2 orang anak buah Wirepa. Di sini Wirepa memutuskan untuk kabur dengan meninggalkan beberapa anak buahnya untuk menahan Hongi dan gurunya, agar Wirepa bisa kabur dengan aman. Pertarungan itu pun masih berlanjut hingga duet maut Hongi dan monster berhasil mengalahkannya. Esok harinya, Wirepa dan kelompoknya melanjutkan perjalanan. Namun mereka tidak bisa bergerak cepat karena salah satu orang dari kelompoknya terluka. He is a demon. We're cursed then? Di saat yang bersamaan, Hongi dan monster prajurit melakukan pengejaran kembali. Di tengah perjalanan mereka, kali ini mereka bertemu dengan 3 orang dari suku lain. Perempuan dari suku lain bertanya, "Apa yang engkau cari?" Di sini Hongi menjelaskan semuanya, hingga perempuan itu menawarkan Hongi berkemah dengan kelompok mereka. To share our camp. Kill them. Malam harinya Hongi terbangun karena mendengar suara keributan. Hongi segera berlari ke sumber suara keributan itu, hingga ia melihat 2 mayat orang dari suku tadi tergeletak. Ternyata suara keributan itu berasal dari si monster yang sedang membantai orang-orang tadi. Di sini Hongi marah dan berteriak, "Mengapa kau membunuhnya? Apa kau iblis? Apa kau binatang? Kenapa kau membunuhnya?" You what I was. I think there is just politics. Di pagi harinya, si monster dan Hongi melihat kepulan asap di atas bukit. Di sini si monster mengatakan bahwa ia yakin Wirepa dan sukunya ada di sana. Ternyata dugaan si monster itu benar. Saat Wirepa terbangun, ia marah ketika melihat anak buahnya malah bakar-bakaran. Setelah itu Wirepa dan anak buahnya memutuskan segera bergegas pergi. Baru beberapa langkah pergi, Could not go on so. We took. sadar dengan kemungkinan menang yang sangat kecil, Wirepa memutuskan untuk kembali ke benteng dan bersembunyi. Tidak hanya itu, Wirepa pun memancing emosi Hongi dengan meludahi kepala ayahnya. Di sini si monster menenangkan Hongi dan menariknya untuk segera pergi. Kemudian si monster mengumpulkan beberapa kayu kering lalu diikat. Di sisi lain di tempatnya Wirepa, salah satu anak buahnya membangkang. Ia mengatakan bahwa Wirepa tidak becus untuk jadi seorang pemimpin, hingga mereka terjebak di sini tanpa adanya makanan dan minuman. Orang itu terus mengolok-olok Wirepa. Sudah tidak tahan lagi dengan bacotannya, Wirepa pun langsung mengeksekusinya. You are a devil! They have no food. Kemudian tangan kanan Wirepa menemukan senjata yang bisa mereka pakai untuk melawan Hongi dan monster prajurit. The gods. Di saat Hongi dan monster prajurit bersembunyi, Hongi mendengar teriakan Wirepa yang akan segera bergegas pergi. Saat akan mengejarnya,
Hongi melihat kepala ayahnya ada di benteng itu. Hongi pun menghampirinya. Tanpa disadari ternyata itu adalah jebakan. Dan ia berhasil mengembalikan keadaan sehingga Hongi memiliki kesempatan besar untuk membunuh Wirepa. Namun di sini Hongi tidak melakukan hal itu. Kalau ia membunuhnya, sukunya akan membalas dendam dan begitu seterusnya. Jadi ia memutuskan untuk melepaskannya dan mengatakan bahwa kau dan sukumu berhutang kepadaku. Setelah itu Wirepa pulang sendirian karena anak buahnya sudah pada mati. Hongi pun menemui monster prajurit yang sedang sekarat. Dan si monster berterima kasih kepada Hongi karena berkatnya ia bisa mati dengan tenang dan punya tempat di akhirat nanti.